Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ibu Tutik Sri Hartati selaku Kepala Sekolah SD Negeri Sumerulan. Yang terhormat Ibu Endah selaku PP. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri Sumerulan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada siang hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini tanpa halangan suatu apapun untuk acara pemaparan visi misi, diskusi visi misi dan prakarsa perubahan dari 2 CGP kami. Berikutnya salawat serta salam tidak lupa kami sampaikan pada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang syafaatnya selalu kami nantikan baik di dunia maupun di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang berbahagia, kali ini kami selaku pengajar praktik akan menyampaikan tujuan diskusi, bahwa tujuan diskusi pada siang ini adalah mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Adapun susunan acara pada pertemuan siang hari ini, yang pertama pengantar tujuan diskusi, yang kedua merumuskan kalimat penumpang melihat visi sekolah, yang ketiga mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi, yang keempat mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah, yang kelima adalah penutup. Bapak Ibu sekalian, pada waktu kemarin di modul 1.3 baik Bu Kesti maupun Pak Mail telah belajar untuk membuat visi dirinya pribadi selaku guru, visi terhadap murid-murid di masa yang akan datang. Kemudian pada kesempatan kali ini beliau berdua akan belajar memfasilitasi Bapak Ibu semua untuk membuat visi misi dan prakarsa perubahan sekolah yang nantinya ini menjadi bahan belajar dari 2 CGP kami. Namun harapan kami, meskipun ini adalah wahana belajar untuk beliau berdua, dapat menjadi refleksi bagi kita bersama dalam menentukan visi dan misi sekolah. Selanjutnya, untuk kegiatan diskusi ini kami serahkan kepada Bu Kesti dan Pak Mahil untuk melaksanakan fasilitasi. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan atau mempresentasikan hasil visi kami. Kami di sini berdua mau memaparkan hasil tugas kami, yaitu di pendampingan individu yang kedua, yaitu CGP Angkatan 11 tahun 2024. Saya bersama Pak Ismail mau menyampaikan, memaparkan apa yang menjadi tugas kami. Dan juga terima kasih kepada Ibu pengajar praktek, Ibu Endah Widiati Ningrum, sama Ibu Nuri Vinaryanti. Terima kasih sudah mendampingi kami sampai dengan hari ini. Di sini kami akan memaparkan, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan. Di sini kami berdua, saya dengan Pak Ismail, instansi di SD Negeri Sumerulan. Selamat datang. Ada sedikit pantun ibu-ibu, bapak ibu. Bunga selasih di tepi selokan, meja makan buat angkringan. Terima kasih kami ucapkan kepada tamu dan para undangan. Mari kita dengarkan sejenak puisi dari Bung Karno, Aku Melihat Indonesia. Kami meminta bantuan kepada Ibu Puji untuk membacakan
puisi tersebut. Monggo Bu. Terima kasih atas waktunya Bu Kesti. Namun mohon maaf kalau nanti saya membacanya kurang baik. Aku melihat Indonesia. Karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Riau itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Demikian, terima kasih. Terima kasih sekali Ibu Puji yang telah membacakan puisinya dengan semangat. Ini tadi puisi yang telah dibacakan oleh Bu Puji. Setelah mendengar dan menyaksikan puisi Aku Melihat Indonesia, apa yang ada di pikiran Anda? Dalam puisi ini, Bung Karno mengatakan apapun yang dilihat, apakah itu laut, sawah, gunung, udara, bahkan wajah anak desa, Bung Karno melihat itu adalah Indonesia. Ini adalah salah satu visi Bung Karno yang disampaikan dalam bentuk puisi. Bung Karno dalam puisi ini membangkitkan dan mengobarkan semangat untuk mencintai tanah air Indonesia. Puisi tersebut menggambarkan visi Presiden pertama akan wujud kesatuan dari keragaman kekayaan yang ada di Indonesia. Visi dapat disampaikan dalam bentuk yang beraneka ragam, apapun bentuknya. Visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati, dan kolaborasi. Berarti tadi kita yang sering didengar adalah kata apa Bapak Ibu? Indonesia. Kata Indonesia. Berarti
Bung Karno, Presiden pertama itu mempunyai visi mempersatukan negara Indonesia walaupun itu berbeda-beda. Selanjutnya, apa itu visi? Di sini kita saya tidak menggurui Bapak Ibu. Kita hanya belajar bersama. Saya juga masih banyak sekali untuk belajar. Apa itu visi? Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Visi merupakan pandangan atau wawasan ke depan yang dijadikan cita-cita, inspirasi, dan motivasi pada masa yang akan datang. Keterkaitan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan visi guru penggerak. Yang pertama yaitu pemikiran Ki Hajar Dewantara. Maksud pendidikan adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sedangkan visi guru penggerak, yaitu visi guru penggerak mengejawantahkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk mewujudkan kemerdekaan murid dalam belajar dan memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Mengapa visi diperlukan? Yang pertama, visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap pada kanvas yang masih kosong. Visi juga dapat diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Terima kasih Bu Besti. Sebenarnya saya juga akan menambahi dari beberapa tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Besti. Apa itu visi itu tadi apa sudah, yaitu merepresentasikan ya, merepresentasikan sesuatu yang belum secara utuh, yang tadinya masih terpisah-pisah. Tadi di puisi Bung Karno juga ada beberapa seperti gunung, laut, terus kemudian ada sawah, bahkan wajah dari anak-anak desa pun terlihat di situ. Kemudian tadi Bung Karno juga menyampaikan bahwa kesemuanya itu bisa beragam dan bisa dijadikan dalam sebuah kesatuan, yaitu namanya Indonesia. Nah, dari itu tadi bahwa visi dari Bung Karno tersebut tadi ada kolaborasi. Nah, kita melihat ada kolaborasi, bahwa kolaborasi tersebut terjadi karena perbedaan yang bermacam-macam. Kalau sama bukan kolaborasi namanya. Nah, kita melihatnya kolaborasi. Saya, Bu Besti, mungkin dari teman-teman guru yang lain juga sama mempunyai perbedaan yang bermacam-macam. Nah, dengan perbedaan tersebut, kita juga mempelajari tentang visi, bahwa visi tersebut itu ibaratnya itu seperti sesuatu yang kosong, yang belum terisi. Nah, dengan adanya sesuatu yang kosong itu, bagaimana cara kita nanti mengisinya seperti apa, dengan cara apapun. Dan ketika mengisi pun tidak selalu sama, kadang ada yang lebih banyak, lebih sedikit, dan kita saling melengkapi. Mungkin seperti itu, sedikit menambahi tadi paparan dari Bu Besti. Kemudian di sini juga masih ada mengapa visi itu diperlukan. Visi itu tadi sudah saya singgung sedikit, yaitu sebuah lukisan atau kanvas yang kosong. Berarti kita tinggal mau
buat apa kanvas tersebut. Misalnya kita mau membuat gunung, sawah dan sebagainya, itu kita tinggal di pikiran kita, di pikiran setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang angan-angannya ingin membuat gunung, saya buat gunung seperti ini. Ada angan-angan membuat sawah, sawah bentuknya seperti ini. Kita gabungkan, kita kolaborasikan menjadi sebuah gambar yang bagus dan estetik. Kemudian untuk visi juga diibaratkan seperti bintang penunjuk arah yang memandu belajar. Kita tahu zaman saya kecil dulu kita diberi pelajaran IPA tentang rasi bintang. Misalnya bintang kubu benceng di sebelah utara, kemudian ada yang Scorpio di sebelah selatan. Itu sama saja pada zaman dulu belum adanya alat yang memadai untuk melihat, untuk menunjukkan arah. Hanya arahnya dari matahari, dan kalau malam hari itu menggunakan rasi bintang. Namun dengan rasi bintang tersebut, orang tersebut bisa mendapatkan tujuannya, arahnya kemana itu pasti terarah. Nah, kemudian visi memang belum terjadi saat ini, namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa yang akan datang. Visi adalah representasi visual kita akan masa depan kita. Jadi sebelum kita melangkah jauh ke depan, kita memimpikan sesuatu dengan yang namanya visi. Visinya saya apa, visinya Bu Kesti apa, nanti kita lanjut selanjutnya. Kemudian setelah kita membahas tentang visi dan mengapa visi diperlukan, ya, di sini ada beberapa kalimat rumpang yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang pertama, kita memberikan murid yang bagaimana, itu kita nanti diskusikan bersama-sama. Di sini ada beberapa visi dan misi, visi dan mengapa visi itu diperlukan. Nah, visi setiap mungkin di ruangan ini, seperti teman-teman guru yang lain juga mempunyai visi masing-masing. Seperti contohnya saya mempunyai visi yang anak yang berakhlak kalimat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian nanti ada beberapa visi dari Bu Kesti juga sudah ditampilkan tadi. Untuk yang pertama, sepertinya sedikit tegang ya, sepertinya ya. Mau Kesti mau nyanyi lagu apa, monggo silakan. Sepertinya kok sedikit tegang. Ayo Bu Kesti silakan. Sepertinya kok kurang greget, itu gimana? Ayo monggo silakan Bu Kesti. Saya sudah ngeblank. Ayo Bu Kesti monggo silakan. Halo Bu. Ya. Kelas itu lalu ada ini. Nah, SPG-nya monggo Bu Kesti silakan SPG agar suasananya bisa menjadi lebih nyaman, lebih enak, monggo. Yang sudah pernah saya ajarkan di kelas 1 yang enten bahasa Jawa enten bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Ya, Apa betul ya Bu? Kira-kira. Siji loro telu ojo lali aku. Setunggal kali tiga unsupe kali pulo. Gesek iku Bu. Pulo ya klawen. Mantu Tri. Kada? Mantu Tri apa? Nggih. Nggih, enak sih Tiga. Kenapa? Mau Siji loro telu. ojo lali aku. Setunggal kali
Kosupe kalih kula 1, 2, 3 don't forget me. Apa Bu? Jangan lupa saya. Nah, mohon maaf ini Bu Besti sepertinya lupa tadi. Sebenarnya sudah dipersiapkan tapi lupa. Wow, Sinten meja, kados sinten meja napa? berapa kumpulan berapa host jatah kadang Nah, nanti sambil dipikir Bu Besti kita melanjutkan dulu mengapa visi tadi diperlukan sudah ya. Kemudian nah, sebelum nanti kita di sela-sela visi nanti saja sambil Bu Besti nanti teringat kembali karena mungkin masih beberapa kegiatan yang mengganggu. Kemudian, nah dalam diskusi ini kita mulai dari yang pertama dulu. Bu Besti bagaimana? Yang pertama, untuk yang pertama yaitu kita, saya nanti meminta bantuan dari Bapak Ibu semua untuk membuat mengisi kalimat rumpang yang sudah ada di depan sini. Yang pertama yaitu kita mulai dari kita memimpikan murid yang bagaimana. Ya, nanti akan dibagikan sticky note oleh Bu Besti dan ada alat tulisnya sekalian. Nanti setelah Bapak Ibu mengisi tentang kalimat rumpang tersebut, nanti Bapak Ibu bisa tempelkan sendiri di depan sini disesuaikan dengan ini. Kita mulai dari yang pertama. Menunggu dari yang belum terisi, saya akan membacakan beberapa bagian. Di sini untuk yang pertama kita memimpikan murid yang bagaimana. Nah, di sini ada yang mengisi, kami memimpikan murid-murid yang berkarakter baik, beriman, punya semangat yang bagus. Yang selanjutnya ada juga
mandiri, kreatif, jujur, berprestasi, dan takut akan Tuhan. Kemudian ada juga kita memimpikan murid-murid yang cerdas dan berakhlak. Di sini juga kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, semangat dalam belajar. Kemudian ada di sini kita memimpikan murid yang beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini sudah sedikit ya tergambarkan bahwa terkerucut bahwa di sini itu kita memimpikan murid-murid yang beriman ya, terutama yang beriman, yaitu hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semuanya itu memimpikan murid yang beriman, berakhlak yang baik, berkarakter yang baik. Di situ karakter yang baik itu ada seperti jujur, ya, itu. Terus kemudian takut akan Tuhan. Maksudnya takut akan Tuhan itu kita takut akan larangannya, bukan takut dengan perintahnya, tapi takut dengan larangannya. Nah, kita mengkondisikannya kepada anak-anak kita atau pada murid-murid kita itu yang seperti itu. Jangan sampai kita malahan memberikan sesuatu yang kurang pas. Di sini juga ada yang berakhlak mulia, berakhlak, mempunyai akhlak, mempunyai etika, mempunyai sopan santun yang baik seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, mohon juga sih, yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid adalah merupakan anak yang memiliki karakter, memiliki keunikan masing-masing. Kita percaya bahwa murid adalah mempunyai karakter dan keunikan yang berbeda. Anak-anak yang memiliki karakter dan keunikan yang berbeda, pribadi yang unik, asal bangsa dan karakter yang unik. Berarti kita bisa simpulkan yaitu kita percaya bahwa murid-murid kita itu adalah yang punya karakter dan keunikan yang berbeda-beda. Mulai dari satu dengan yang lain memang berbeda. Kalau kelas 1 itu jumlahnya anak 17, berarti keunikannya ada 17. Karakternya juga berbeda-beda. Setiap anak ada yang mempunyai karakter yang tinggi, yang sedang, dan yang rendah. Jadi kita karakter tidak itu ya, tidak tinggi sedang, tapi karakter itu bisa dilihat dari setiap kegiatannya atau tingkah laku anak tersebut sehari-hari. Yang selanjutnya yaitu di sekolah kita mengutamakan kenyamanan kolaborasi dengan seluruh warga sekolah. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter, mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Di sekolah kita mengutamakan tentang kebutuhan siswa dengan memfasilitasi untuk tumbuh kembang anak. Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, sopan santun, kerjasama, kekeluargaan yang baik. Berarti kita bisa simpulkan yaitu di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak kepada murid dan juga mengutamakan karakter. Karakter di sini sudah mencakup yaitu ada kedisiplinan, sopan santun, kerjasama, dan kekeluargaan. Yang selanjutnya yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa tujuan belajar adalah untuk menjadi insan yang bermartabat, berkompeten, berakhlak mulia, serta cerdas. Mereka berada di sekolah untuk mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka dididik untuk menjadi insan yang berakhlak mulia, mempunyai potensi sesuai bakat minat murid, bahwa pendidikan adalah kunci mencapai kesuksesan. Berarti di sini kita simpulkan bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita bisa memfasilitasi
murid-murid kita sesuai dengan bakat dan minat dari masing-masing murid kita. Yang selanjutnya yaitu kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk dapat menuntun dan membimbing siswa agar dapat mencapai kebahagiaan. Yang berikutnya, kami sebagai pendidik yang merupakan warga sekolah yakin untuk dapat menuntun dan membimbing murid dalam menghantarkan siswa menjadi anak yang cerdas, bermartabat, mendidik siswa berkarakter baik dan melek teknologi. Kita warga sekolah di sekolah yakin untuk mencapai tujuan bersama dengan kerjasama keras dan disiplin. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwa kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk menuntun siswa-siswa kita agar siswa-siswa kita melek teknologi, berkarakter baik dan melek teknologi. Dan yang terakhir yaitu saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa setiap anak memiliki bakat, kemampuan masing-masing. Tugas kita mengoptimalkan bakat tersebut. Bahwa pendidikan yang berkarakter sangat penting untuk masa depan anak-anak. Saya dan guru lain paham bahwa setiap anak-anak memiliki bakat dan kemampuan masing-masing dan berbeda antara satu anak dengan anak yang lain. Apakah masih ada yang perlu ditambahin, Bu Siti? Berarti kita simpulkan bahwa saya dan guru lain di sekolah saya paham bahwa anak itu mempunyai bakat dan minat masing-masing. Baik, dari 6 kali pertemuan ini kami mengambil beberapa poin-poinnya saja ya. Poin-poin dari kalimat rumah tersebut yaitu, nah di sini ada beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terus ada yang kedua berkarakter. Nah kemudian yang ketiga di situ banyak hampir sama semuanya yaitu di sekolah kita itu mengutamakan apa kebutuhan anak. Terus kemudian kenyamanan itu tidak hanya dari guru saja tapi juga semua warga sekolah ya, baik kenyamanan dalam mendapatkan pendidikan ataupun kenyamanan dalam berkegiatan di sekolah. Kemudian yang keempat yaitu murid di sekolah kita sadar betul bahwa setiap anak itu tadi sudah saya ambil beberapa yang ternyata hampir semuanya itu mengambil tentang mempunyai potensi. Setiap anak itu mempunyai potensi masing-masing dan itu harus dikembangkan dengan cara mengembangkan potensinya dengan cara disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Kemudian yang kelima, kita warga sekolah di sekolah ini yakin untuk membimbing anak sesuai dengan zamannya, yaitu dengan melek teknologi, terutama ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, karena zaman kita sudah berbeda dari kita kecil dan zaman sekarang yang harus mengharuskan kita agar bisa mengikuti perkembangan zaman, yaitu tentang melek teknologi. Seberapapun kita usia kita, tetap kita harus selalu belajar tentang misalnya IT atau dan sebagainya yang intinya disesuaikan dengan zamannya. Kita sudah tidak bisa memaksakan anak sesuai zaman kita kecil atau kita dulu, tetapi harus disesuaikan dengan zamannya tanpa tadi
menghilangkan karakter anak tersebut seperti itu. Kemudian yang terakhir, saya dan guru lain di sekolah, saya paham bahwa anak paham bahwa anak tersebut itu mempunyai sesuatu hal itu sesuai dengan bakat dan minat anak tersebut. Kadang kita memaksakan, dulu kita dipaksa harus bisa ini, tetapi karena tidak mempunyai bakat dan minat, akhirnya anak tersebut tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Sedangkan pada zaman sekarang kita tadi apa, yaitu satu, memberikan kenyamanan dan juga memberikan kebutuhan yang sesuai dengan anak. Tidak harus kita memaksa seperti itu. Jadi dari kalimat-kalimat rumpang ini kita bisa menyimpulkan bahwa inilah salah satu poin-poinnya ya, yang akan kita jadikan visi yang akan dirangkum. Coba Bu Kesti nanti dirangkum langsung saja, tidak apa-apa. Berarti dari sini kita bisa mendapatkan visi dari semuanya, yaitu visi yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter, terus mempunyai potensi juga masuk, terus sesuai dengan zamannya, atau feedback itu melek feedback ya. Nah, dari sini saya dan Bu Kesti juga sudah ada sedikit, mungkin ada gambar, biar nanti ada gambaran ya. Ya tidak ngantuk ya Bu. Nah, ini hampir sama ya. Berarti bikin dulu sebentar. Oh ya, bikin sebentar dulu. Sudah, Bapak Ibu. Sepertinya Bapak Ibu juga semangat. Bapak silakan Bu Kesti. Karena siji loro telu ojo lali aku, setunggal kali tiga pun supe kali pulo. 1, 2, 3, don't forget me. 1, 2, 3, jangan lupa sama saya. Belajar kita oke, bermain kita oke. Belajar kita oke, bermain kita oke. Bersama-sama belajar bergembira. Belajar kita oke, bermain kita oke. Bersama-sama bermain bergembira. Apa gitu? Siji loro telu ojo lali aku. Setunggal kali tiga pun supe kali pulo. Apa supe kali pulo ya Pak? Bu, karena kita mau berpisah, jadinya mau nangis. Go, Bapak Ibu bisa? 1, 2, 3. Siji loro telu ojo lali aku. Setunggal kali tiga pun supe kali pulo. 1, 2, 3, don't forget me. 1, 2, 3, jangan lupa sama saya. Belajar kita oke, bermain kita oke. Bersama-sama belajar bergembira. Belajar kita oke, bermain kita oke. Bersama-sama belajar bergembira. Terima kasih. Jadi mau nangis. Selanjutnya untuk ini kita menginginkan bahwa kita berada di mana, di SD Sumberwulan ya. Di SD Sumberwulan ini juga tadinya sudah mempunyai visi ya, visi yaitu visi SD. Nah, di visi SD Sumberwulan ini ya ada ya hampir sama mungkin ya. Visi dari SD Negeri Sumberwulan yaitu terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa, cerdas, terampil, berkarakter serta berwawasan global. Nah,
Ini visi dari sekolah kami yaitu SD Negeri Sumberwuluh, dan ternyata banyak sekali kesamaan dengan kalimat-kalimat penumpang tadi yang sudah ditulis oleh Bapak Ibu semua dan juga diambil semua. Di sini ada beriman dan bertakwa ada, kemudian bahwa murid berkarakter di sini ada juga, kemudian mengutamakan kebutuhan anak juga ada juga di sini ya. Kemudian cerdas, terampil dan berkarakter serta berwawasan global ada di sini semua ya. Dan disesuaikan dengan yang terampil itu sesuai minat dan bakatnya ya. Cerdas juga sama. Nah, dari visi SD Negeri Sumberwuluh ini, di sini dari visi itu tadi sudah banyak menggambarkan sesuatu hal ya, sesuatu hal dari visi-visi SD, dari visi di sini, kemudian visi dari SD Sumberwuluh yang tadi ini. Nah, di sini ada pertanyaan dan diskusi. Nah, pertanyaan refleksi. Nah, mungkin kita diskusi bareng-bareng ya. Untuk yang pertama saya bacakan, mungkin yang belakang mungkin mohon maaf kurang sedikit kelihatan. Yang pertama, apakah visi sekolah sudah menggambarkan dengan jelas impian atau cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Nah, ini visi yang pertama. Mungkin ada pendapat dari Bapak itu, apakah visi sekolah sudah menggambarkan dengan jelas impian atau cita-cita yang ingin kita capai dari murid kita? Mau silakan. Terima kasih. Menurut saya, karena itu ya memang saya yang membuat dulu, sudah termasuk, menurut saya sudah sesuai dengan cita-cita yang ingin kita capai pada murid kita. Tadi kita mempunyai tujuan bahwa anak menjadi anak yang beriman bertakwa, berkarakter, kemudian berkebinekaan global, dan itu adalah tujuan kami. Terima kasih. Mungkin ada yang lain, mungkin positif. Ya, terima kasih untuk visi dari SD Sumberwuluh ini sudah luar biasa sekali. Ibu Kepala Sekolah sudah membuat sesuai dengan harapan seluruh warga sekolah. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan apa yang sudah dicita-citakan. Terima kasih. Mungkin ada lagi Pak Eko, Bu Uji, Bu Eni, mau pesan Pak Eko? Mau menambahin apa tidak? Nanti aja Pak. Oh iya. Apa isinya? Tadi dari Bu Tutik juga sudah menuliskan visinya sudah sesuai ya, Bu Siti juga sudah sesuai. Kemudian untuk yang kedua yaitu apakah visi sekolah kita saat ini sudah menunjukkan hal yang diharapkan menjadi pembeda antara murid di sekolah kita dengan murid di sekolah lain ya. Apakah visi kita sudah menjadi pembeda dengan sekolah yang lain, murid kita dengan murid dari sekolah yang lain? Mungkin Pak Eko atau Bu Fala, monggo. Yang menjadi pembeda itu dengan visi sekolah lain itu kami di pembinaan global yang salah satu aplikasinya untuk mewujudkan visi itu kan kita memiliki ekstra kurikuler di bidang TIK, tapi kayaknya tidak banyak di Oh iya, iya. Itu aja. Iya. Mungkin dari Bu Fitri yang dari sekolah lain mungkin ada perbedaannya, mungkin bisa disampaikan salah satu pembedanya mungkin. Pembedaannya mungkin sama ya dengan Pak Eko. Di sekolah saya itu yang membedakan itu untuk
apa ya, ekstra TIK itu belum ada di sekolah. Oh iya. Berarti kebanyakan masih di apa pembedanya menjadi ekstrakurikulernya mungkin untuk semuanya hampir sama gitu. Hampir sama. Semuanya mungkin dengan sekolah-sekolah yang lain untuk beriman dan bertakwa mungkin hampir sama semua, kebutuhan dengan siswa juga mungkin hampir sama semua, tetapi tidak banyak yang menjadi apa ya, yang tidak banyak yang menjadi pembeda di sekolah ini ya, terutama di sini itu ada salah satu apa ya tadi ekstrakurikuler TIK. Nah, dari dua pertanyaan tadi kita sudah sedikit menyimpulkan tadi bahwa visi di SD Negeri Sumber Wulan dengan visi yang kita tulis, kita gambarkan bersama itu tadi sudah sesuai dan yang menjadi berbeda dengan sekolah yang lain yaitu tentang TIK-nya atau ekstra TIK-nya. Selanjutnya, nah ini apakah visi sekolah kita sudah berpihak pada murid atau belum? Mungkin dari yang lain, apakah visi kita sudah berpihak pada murid belum? Kalau dilihat dari tadi apa ya, dari tadi pembicaraannya dari apakah visi sekolah kita sudah berpihak pada murid? Sangat sudah sekali. Oh iya, sangat sudah sekali karena tadi komplit pokoknya, berarti ini sudah, kalau sangat sudah sekali itu sudah lebih apa yang kita inginkan. Selanjutnya, perubahan paradigma pembelajaran untuk dapat mewujudkan visi sekolah, impian dan melakukan proses perubahan, maka kita perlu sebuah pendekatan atau paradigma. Pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nah, kita dalam perubahan ini kita juga harus melakukan sebuah pendekatan bahasa gaul paradigma, tapi bahasa gampangannya ya pendekatan lah. Ya, kita mudahkan saja pendekatan. Dalam pendekatan ini dipakai sebagai alat untuk mencapai tujuan. Dengan pendekatannya itu bermacam-macam ya. Ya, mungkin yang selanjutnya ini gue apresiasinya. Inquiry apresiatif IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Pendekatan IA percaya bahwa setiap orang memiliki inti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Di sekolah, pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Berarti ini adalah salah satu pendekatan yang akan kita yang digunakan. Rancangan tindakan dengan alur bagja. B-nya itu buat pertanyaan, A. ambil pelajaran, G. gali mimpi, J. jabarkan rencana, A. atur eksekusi. Itu kepanjangan dari bagja. Nah, di sini kami berdua mempunyai visi dari guru penggerak masing-masing. Yang pertama dari visi
Pak Ismail, yaitu terwujudnya siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila, yaitu berakhlakul karimah, cerdas, dan nasionalis dalam era globalisasi. Sedangkan visi saya yaitu terwujudnya murid yang berkarakter dan cerdas dalam era globalisasi. Prakarsa perubahan yang kami berdua ambil yaitu meningkatkan rasa percaya diri pada murid. Terus terang saja Bapak Ibu, saya itu rasa percaya dirinya kurang. Jadi yang saya ambil memang percaya dirinya. Saya mau belajar lebih dalam lagi. Tahapan baca dalam prakarsa perubahan. Yang pertama yaitu buat pertanyaan utama. Apa ini langsung tengah? Pertanyaannya yaitu apa yang harus saya lakukan agar siswa saya bisa percaya diri saat maju di depan kelas. Yang kedua, mengapa siswa saya kurang percaya diri saat tampil di depan teman-temannya. Daftar tindakan atau penyelidikan yaitu yang dilakukan, bukan jawaban dari pertanyaan, tetapi yang kita lakukan. Mencari referensi dan contoh praktik baik dari berbagai sumber, melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, melakukan asesmen diagnostik kepada murid. Yang kedua yaitu dari ambil pelajaran, yaitu pertanyaannya aktivitas apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, siapa saja guru yang sudah dapat meningkatkan rasa percaya diri pada murid. Daftar tindakannya yaitu membuat daftar aktivitas yang bisa digunakan. Yang kedua, membuat daftar guru yang sudah meningkatkan rasa percaya diri pada murid. Yang ketiga, gali mimpi, yaitu pembiasaan baru apa yang didapat saat murid sudah dapat meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, bagaimana perasaan ketika murid sudah punya rasa percaya diri pada saat maju di depan kelas. Daftar tindakannya yaitu yang pertama, melaksanakan survei atau wawancara kepada murid atau orang tua. Yang berikutnya, melakukan observasi kreativitas belajar murid. Yang ketiga, mencari referensi dari berbagai sumber masukan, kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru atau rekan sejawat. Yang C, jabarkan rencana, yaitu apa yang dilakukan untuk membiasakan agar murid punya rasa percaya diri dalam pembelajaran, yaitu tindakannya membuat daftar aktivitas yang dapat dilakukan. Yang terakhir, atur eksekusi. Siapa saja yang akan dilibatkan dalam kegiatan meningkatkan rasa percaya diri dalam pembelajaran. Yang kedua, peran apa saja yang akan saya berikan kepada yang membantu dalam aktivitas untuk meningkatkan rasa percaya diri, yaitu tindakannya membuat daftar rekan guru, kepala sekolah, narasumber lain yang dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri murid dalam pembelajaran. Kalau sudah ada kata-kata terima kasih, berarti sudah tersenyum. Nah, dari tadi ya, saya ulas sebentar saja dari bagian tadi ya, sudah dijabarkan satu persatu mulai dari tadi buat pertanyaan utama, kemudian ambil pelajarannya, selanjutnya menggali mimpi, jabarkan rencana, yang terakhir atur eksekusi ya. Tadi sudah disampaikan banyak sekali, mungkin nanti bisa kita share satu persatu lah ya, caranya seperti apa.
Kemudian, nah untuk yang terakhir ini, kita apa ya? Kita sebagai guru adalah ujung tombak generasi tunas bangsa ya. Gurulah yang pertama mengukir akan dijadikan apa generasi muda ini. Dan kita mengambil dari semuanya yang tadi bahwa kita guru itu sebagai ujung tombak, kita akan membuat anak itu menjadi apa sesuai dengan bakatnya apa, karakternya bagaimana, kebutuhannya apa, disesuaikan dengan zamannya bagaimana, seperti itu. Jadi kita sebagai calon guru ini di sini kita sebisa mungkin dan harus yang pertama yaitu tergerak, yaitu dari diri kita sendiri dulu, kemudian bergerak, ya kita bergerak, tidak hanya tergerak tapi tidak bergerak ya sama saja kita jalan di tempat, kemudian menggerakkan. Jadi itu satu kolaborasi dari diri kita sendiri, kita bergerak dan menggerakkan orang lain untuk bisa juga dia tergerak, bergerak dan menggerakkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dari kami berdua kalau ada salah dan sebagainya. Sudah ya Bu Desi? Ya sudah. Ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu. Terima kasih untuk Pak Mail dan Bu Kesti yang sudah memfasilitasi kegiatan diskusi pada siang hari ini. Sekali lagi mohon aplausnya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya akan ada penguatan dari kami yang akan disampaikan oleh Ibu Endang. Pada Ibu Endang kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, puji syukur kita perlu panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, sehingga pada kali ini bahagia sekali saya bisa berada di ruangan ini bersama Bapak Ibu semuanya. Yang terhormat Kepala SD Negeri Sumberwulan, yang saya hormati teman saya Bu Nuri PP, dan Pak Ismail serta Bu Kesti sebagai pasangan suami istri ternyata ini sebagai CDP, dan Bapak Ibu guru semuanya dari SD Negeri Sumberwulan. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan memberi penguatan sedikit tentang apa yang sudah kita lakukan. Dari awal sudah disampaikan tujuannya bahwa kegiatan ini hanya berupa simulasi penyusunan visi, artinya bukan untuk mengganti visi yang sudah ada. Kemudian apa tadi yang sudah dilakukan itu bisa sebagai acuan ketika akan mengubah visi atau mau menyusun visi di tahun-tahun yang akan datang. Berarti kalau kemarin Bu Kepala menyusun sendiri, mungkin berpikir sendiri dan sebagainya, maka sendiri sih ya. Oh iya, Kami maksudnya. okay. Nah itu kan berarti harus merupakan masukan dari semuanya. Bahkan mungkin mimpi-mimpi murid juga perlu diganti. Jadi sebenarnya murid menginginkan apa, karena visi ini tujuannya harus berpihak pada murid. Jangan sampai nanti hanya sesuai dengan keinginan Bapak Ibu guru atau bukan mempertimbangkan keberpihakan kepada murid. Nah, kemudian visi ini juga disusun itu tujuannya agar bisa tercapai. Jadi jangan sampai kita membuat visi yang sulit untuk diwujudkan. Dan bagaimana cara mewujudkannya itu harus dilakukan secara bersama-sama, tidak bisa dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Sehingga di sini dibutuhkan kolaborasi dan kerjasama dari seluruh warga sekolah. Kemudian isi dari visi ini juga
juga misalnya mengharapkan berkarakter atau beriman, itu bukan ditujukan hanya kepada murid, tetapi juga gurunya harus berkarakter dan beriman juga. Artinya ini untuk seluruh warga sekolah. Kemudian yang berikutnya, bahwa visi ini juga harus mempertimbangkan filosofi KHD yang menyatakan perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat Yaman. Dan tadi sudah muncul di sebelah sini ada iptek gitu ya, berarti itu kodrat Yamannya sudah muncul, kemudian kodrat alamnya dengan menunjukkan bakat dan minat anak itu. Jadi sebenarnya hampir semua visi dari sekolah itu sudah mencerminkan apa yang memang seharusnya dicapai. Maka kadang kita kalau baca visi sekolah-sekolah itu hampir sama semuanya. Baik Bapak Ibu, terima kasih juga kepada Bapak Ibu semuanya yang berada di ruangan ini karena undangan dari Pak Ismail dan Bu Gersti mungkin mengganggu aktivitas Bapak Ibu atau bahkan ini sudah mencuri waktu Bapak Ibu semuanya, karena seharusnya jam 2:04 itu sudah bisa pulang kemudian beraktivitas yang lainnya, tetapi masih harus ada di ruangan ini. Semoga kedatangan Bapak Ibu ke ruangan ini tidak hanya sekedar untuk memenuhi undangan dari Pak Ismail dan Bu Gersti saja, tetapi semata-mata nanti muaranya adalah untuk kepentingan murid-murid kita, sehingga ketika nanti sudah selesai kegiatan ini harapannya ada yang diperoleh yang bisa kita wujudkan atau kita terapkan pada murid-murid kita. Kemudian yang selanjutnya adalah bahwa visi ini menunjukkan profil belajar Pancasila, tetapi harapannya dalam visi itu tidak perlu dituliskan profil belajar Pancasila, cukup dituliskan dimensinya saja. Dan dimensi itu tidak harus semuanya muncul, tetapi mungkin penekanan atau yang diutamakan diperlukan di sekolah itu yang mana. Dan visi bisa berubah di waktu yang akan datang. Artinya ketika sudah tidak relevan di waktu itu, maka bisa ditinjau ulang. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu hadir di ruangan ini itu sebagai bentuk dukungan kepada Pak Ismail dan Bu Gersti, wujud bahwa apa yang Bapak Ibu lakukan ini sebenarnya adalah merupakan motivasi bagi mereka berdua, dan kegiatan ini semata-mata tidak hanya sekedar agar kepentingan atau keperluan dari Bu Gersti dan Pak Ismail sebagai CGB ini terpenuhi, tetapi semoga nanti akan bermanfaat untuk sekolah ini. Dan mohon maaf juga apabila selanjutnya setelah kegiatan ini juga Bu Gersti dan Pak Ismail akan banyak merepotkan Bapak Ibu. Mungkin nanti suatu saat perlu ada pengisian survei dan lain sebagainya, maka mohon untuk dibantu. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya sampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk penguatan yang diberikan oleh Bu Indah. Selanjutnya adalah refleksi monggo dari Ibu Kepala terkait memberikan refleksi atas kegiatan tadi. Selamat siang Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bu Nuri, Bu Eda selaku pengajar praktek bagi guru-guru kami mengucapkan terima kasih sekali. Tentunya kegiatan hari ini tidak ada yang sia-sia, namun banyak sekali manfaat bagi kami semua. Tentunya di dalam kami menentukan visi misi, ternyata begitu jalannya. Ini membuka bagi kami yang mungkin ada yang sama sekali apa sih visi misi itu apa, sudah tahu. Dan kami tadi salah ucap bahwa bukan saya tapi kami, maksudnya kami yang menyusun kami, bukan saya sendiri, saya bukan sohibah, tidak saya, namun kami semua. Dan kami hanya mendoakan semoga semuanya ilmu tetap bermanfaat bagi kita semua, baik bagi CGP sendiri maupun bagi kami-kami yang belum CGP, dan nanti dapat
yang belum bisa menyusul menjadi JGB. Dan tentunya kami hanya mendoakan bagi berdua, Bu Kesti Pak Mail, semoga dengan bimbingan dari Bu Nuri maupun Bu Indah dapat berjalan dengan lancar kegiatan ini, dapat selesai dengan tanpa ada halangan suatu apapun, dan dapat selesai dengan aman, dengan mendapatkan hasil yang baik ataupun sukses. Itu saja yang saya sampaikan, tidak banyak-banyak karena sudah siang. Terima kasih sekali. Ada kekurangan kami di dalam acara ini ataupun di dalam kami menyampaikan segala sesuatunya untuk dimaafkan. Terima kasih. Waktu kami kembalikan. Terima kasih Bu Tuti atas refleksinya. Nah Bapak Ibu, tiba kita di penghujung acara. Sudah selesai kegiatan diskusi visi misi dan prakarsa perubahan dari Ibu Kesti dan juga Bapak Ismail. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf telah menyita waktunya. Kami, Bu Endang, saya beserta Pak Ismail dan juga Bu Kesti, mohon maaf apabila dalam membawa acara ini banyak kesalahan, banyak kekurangan, serta hal-hal yang kurang berkenan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.